Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang salah satu di antara ciri orang yang sabar. Salah satu di antara sifat sabar itu, karena sabar adalah lebih dari setengah dari keimanan. Kalau para ulama menyebutkan hadis, ada 60-an cabang iman, hampir seluruh cabang iman itu diraih dengan kesabaran. Hampir seluruh cabang iman itu, atau bahkan seluruh cabang iman itu diraih dengan kesabaran. Dan orang yang beriman itu, ciri khas yang paling melekat di dalam dirinya itu adalah sabar. Tidak mungkin seseorang disebut beriman kalau dia tidak memiliki sifat sabar. Dan sifat sabar yang paling jelas dan paling tampak itu ada pada diri orang yang beriman. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat tentang bagaimana Allah menguji seseorang keimanannya benar atau tidak, selalu ayatnya itu tentang bagaimana Allah menguji kesabarannya. Allah kalau pengen lihat orang itu imannya benar apa enggak, maka Allah akan melihat kesabarannya. Bukan dilihat ibadahnya, bukan dilihat lisannya, bukan dilihat penampilan. Allah tidak melihat kepada penampilannya, tidak melihat kepada amal-amal yang sifatnya nafilah atau yang sunnah yang dia lakukan. Tetapi Allah melihat kepada kesabarannya. Teman-teman bisa cek nanti yang paling jelas tuh ada di dalam surat Al-Ankabut. 1 lembar pertama. Itu jelas banget. Allah kalau pengen tahu, pengen ngelihat, pengen ngebuktiin seseorang itu imannya benar apa enggak, maka Allah akan mengujinya dan melihat kesabarannya sejauh apa. Sehingga hal yang sangat penting untuk kita pelajari kalau kita pengen jadi seorang mukmin sejati, sampai kita mendapat gelar ulaika humul mu'minuna haqqan, sampai dapat gelar mukmin yang benar. Ulaika humus shadiqun, mukmin yang jujur. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kalau kita pengen ngedapetin gelar ini di akhir hayat kita, dan Allahu a'lam, maka yang harus kita tunjukkan dalam hidup kita itu adalah sifat sabar. Di antara sekian banyak contoh-contoh sifat sabar yang ada di dalam kajian Islam, salah satunya adalah ciri orang yang sabar itu tidak mudah tersinggung. Nggak gampang baper. Itu ciri orang yang sabar. Nggak semuanya tuh pakai perasaan. Tapi kalau nggak pakai perasaan juga susah sih. Tapi jangan berlebihan lah. Karena kalau terlalu ngebaper, nanti lama-lama kita akan jadi orang yang selalu memakai kaca pembesar. Nggak pernah pakai cermin. Orang kalau sering pakai kaca pembesar, yang kecil jadi besar kan ya, yang kabur-kabur jadi jelas. Tapi kalau dia pakai cermin, dia hanya akan melihat dirinya, kekurangannya, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya. Salah satu di antara ciri orang yang sabar, yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah. Perintah Allah untuk bersabar tuh. Sama kayak aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Allah juga memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar, tapi perintah bersabar 2 kali diulang-ulang dalam satu ayat. Jarang banget ada Allah mengatakan dalam satu ayat, wahai orang yang beriman, dirikanlah sholat dan dirikanlah sholat. Yang ada dirikanlah sholat dan bersabarlah atasnya. Atau beribadah kepada Allah dan bersabarlah atasnya. Tapi jarang Allah mengatakan satu perintah yang sama berurutan di dalam satu ayat kecuali perintah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Seolah-olah Allah mengatakan gini, bersabarlah
Ya Allah, tapi saya udah sabar. Ya udah kuatin lagi kesabaran kamu, gitu. Jadi nggak ada cerita, sabar juga kan ada batasnya. Sebetulnya sabar bukan ada batasnya, sabar ada tempatnya. Kalau di tempatnya, maka sabar aja terus tanpa berbatas. Allah lah yang menentukan batasnya kapan. Sebagaimana Allah juga menentukan ajal setiap segala sesuatu. Sehingga Allah memerintahkan kita dengan bahasa yang sangat jelas, menutup semua ayat di surat Ali Imran. Ayat penutup. Seolah-olah setelah Allah membahas tentang semua masalah dalam surat Ali Imran, ujung-ujungnya Allah simpulkan, kalau kalian pengen ngedapatin semua kebaikan di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sehingga salah satu di antara ciri orang yang sabar tuh, dia nggak gampang tersinggung. Dia nggak gampang pundungan. Apalagi kalau pundungnya fi sabilillah. Gimana pundung fi sabilillah? Ada orang ngajak temannya ke masjid. Yuk ke masjid yuk, ada talim tuh bagus. Kayak kamu udah pasti masuk surga aja. Ya udahlah, kamu aja masuk neraka sendiri. Udah tertutup hatinya dan segala macam. Udah pergi sendiri. Saya nggak akan ngajak-ngajak dia lagi. Dia emang orangnya udah apa misalnya. Kita belum apa-apa ya. Baru ngedakwahin orang sehari 2 hari udah pakai surat Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim. Belum apa-apa udah khatamallahu ala qulubihim. Padahal kalimat khatamallahu ala qulubihim itu hak prerogatifnya Allah saja. Kita nggak boleh bilang itu. Ayat itu hanya Allah yang bisa menyampaikannya kepada makhluk, kepada hambanya. Karena cuma Allah yang tahu isi hati hamba. Sehingga kita nggak punya hak mengatakan tuh orang-orang yang kayak gitu tuh, itu udah ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi kita udah nggak perlu capek-capek mendakwahi mereka. Bukankah Allah udah pasti menutup hatinya Abu Thalib, tetapi Rasul terus mendakwahinya? Bukankah Allah sudah menutup hati anaknya Nuh, tetapi Nuh masih tawar-menawar kepada Allah, ya Allah beri saya 1 hari lagi, 1 hari aja. Mudah-mudahan dia bisa terbuka hatinya. Tapi karena kita pundung fi sabilillah, baru sekali 2 kali kita ngajak teman kita ngajak istri kita, ngajak suami kita, baru sekali 2 kali kita mengajarkan mereka tentang kebaikan, lalu mereka menolak mentah-mentah, langsung kita tidak sabar, lalu pundung dan tidak mau lagi mengajak mereka kepada kebaikan. Apa kata Allah di akhir surat Al-Qalam? وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. Janganlah kamu seperti orang yang dimakan ikan. Allah nggak mau menyebut namanya untuk menutupi aibnya. Janganlah kamu, ini etika Allah, bukan menutupi aibnya, maaf, etika Allah kepada nabinya. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. Janganlah kamu seperti orang yang dimakan ikan. Siapa dia? Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kenapa beliau disebut orang yang makzum, orang yang dikuasai amarahnya dan tidak mampu menahan dirinya dari marah kepada kaumnya? Karena beliau tidak sabar terhadap penentangan kaumnya. Dan menurut saya sih wajar banget beliau gak sabar. Kalau kita mah gak wajar. Beliau sangat wajar. Setelah sekian tahun berdakwah, sekian tahun bersabar, dizalimi terus-menerus, akhirnya beliau pundung. Menurut saya sih wajar. Tetapi walaupun wajar, Allah gak rela. Gimana kalau kita yang masih belum sangat wajar? Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya. Yang menentang beliau itu bukan cuma kaumnya, tetapi pemerintahnya. Jadi dari pemerintah beliau diteror, beliau ingin dibunuh. Dari kaumnya yang beliau belain, malah menuduh beliau macam-macam. Jadi seolah-olah kita lagi ngebelain teman kita, orang lain menghujat-hujat kita, teman yang kita belain juga ikut menghujat kita. Pernah gak ngerasain kasus kayak gitu? Kita lagi ngebelain seseorang, tapi orang itu bukan malah mendukung kita, malah dia menghujat kita. Akhirnya yang jadi kambing hitam kita sendiri. Ini ujian kalau kayak gini, ini lagi diuji seperti Nabi Yunus. Sehingga akhirnya Nabi Yunus, ya udahlah terserah kalian. Kalau gak mau beriman itu urusan kalian, bukan urusan saya. Pergi. Perginya juga bukan mau berhenti berdakwah. Perginya mau mencari umat lain yang mau mendengar dakwah beliau. Bukan berhenti berdakwah. Kalau kita mungkin, saya mah gak mau cari masalah, mending saya jadi pengusaha aja. Saya gak mau jadi ustadz lagi, ternyata terlalu banyak disorot, jadi orang biasa aja.
Saya mah nggak mau lagi berdakwah karena orang-orang dakwah itu harus suci, nggak boleh ada salah. Mending saya jadi orang biasa aja. Nggak mau lagi berdakwah. Sabar ya. Gak ada batasnya kan? Ya udah biarin aja deh. Sabar ya, dengerin yang kayak gini-gini. Cek. Ya artinya Nabi Yunus alaihissalam bukan beliau mau berhenti berdakwah, bukan beliau nggak mau lagi menyampaikan risalah, cuma beliau pengen pindah ke negeri yang lain, berharap di negeri itu beliau akan ketemu dengan orang yang mau mendengar dakwah beliau. Cuma kayak gitu niatnya. Tetapi Allah nggak rela dan akhirnya Allah memberi pelajaran kepada Nabi Yunus dengan adegan yang kita tahu ceritanya. Sehingga Allah ketika Nabi Muhammad SAW agak sedikit melemah dalam dakwahnya, mulai agak merasa, aduh kok gini-gini amat ya dakwah mah. Akhirnya Allah nasihati Nabi Muhammad dan itu ada di surat Juz 29 dan wama adraka ma Juz 29. Tahukah kita apa itu Juz 29? Juz 29 itu seluruhnya surat Makkiyah. Dari Al-Mulk sampai akhir Juz 29 itu surat Makkiyah dan Juz 28 itu semuanya surat Madaniyah. Artinya apa? Juz 29 ini setiap suratnya turunnya di Mekah. Kalau Juz 30 ada Makkiyah, ada Madaniyah. Surat-surat yang lain ada Makkiyah, ada Madaniyah. Tapi kalau Juz 29 semuanya Makkiyah, artinya semuanya turun di Mekah. Kalau semuanya turun di Mekah, kita bisa kebayang lah gimana suasana waktu itu. Berarti suasana ketika Nabi dalam keadaan benar-benar diuji oleh Allah dalam awal-awal dakwahnya. Dihujat sana sini, dicaci maki, dicela, difitnah, ditinggalkan orang-orang tercintanya, orang-orang terdekatnya, tinggal sendiri, jatuh miskin, disiksa fisiknya, perasaannya, dan seluruhnya dalam kondisi yang melemah kayak gitu. Allah menasihati Nabi Muhammad dengan kalimat, wasbir, bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang dimakan ikan.